Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Dan saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat, dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum, misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fatimah Zahra dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Pendengar yang budiman, saya di sini tidak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini, yaitu Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pengasuh Forum Kajian Mar'ah Soleha, Pusat Pengembangan Islam Bogor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, insyaallah baik. Pendengar yang budiman, entah kenapa bulan Syawal biasanya menjadi bulan yang banyak hajatan. Banyak sekali orang-orang yang menikah di bulan ini. Bisa dibilang hampir setiap minggu ada undangan pernikahan. Nah, karena itulah Keluarga Sakinah kali ini bahas tentang resepsi nikah yang islami, atau kita sering dengar dengan sebutan walimatul urs. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Ustazah. Ustazah, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih mendalam, bisa dijelaskan dulu apakah yang dimaksud dengan walimatul urs? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang budiman dan juga Dek Fatimah, cara bahasa walimatul urus itu berarti ya, masing-masing walimah itu berkumpul, urus itu pasangan pengantin ya. Jadi secara bahasa artinya adalah berkumpulnya suami istri. Sementara secara istilah walimah itu adalah kejadian yang di dalamnya terjadi makan-makan dalam suatu acara pesta pernikahan gitu. Nah, bagaimana hukum walimatul urs itu sendiri, Ustazah? Ya.
Jumhur ulama berpendapat hukum dari walimatul urus ini adalah as-sunnah muakkadah, ya, sunnah yang dianjurkan, ya, ditekankan. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah li Abdurrahman ibni Aufin aulim walau bisyatin, yang artinya Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Ya. Juga dari sahabat Anas, ia mengatakan Rasulullah SAW mengadakan walimah dengan seekor kambing untuk istri-istrinya dan untuk Zainab. Ya, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga dalam nas lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya harus untuk pesta itu ada walimahnya. Nah, saya tekankan kembali bahwa hukum dari walimatul urus ini adalah sunnah. Nah, Ustazah, kapan biasanya walimah itu diadakan? Walimatul urus diadakan setelah akad nikah, ya, atau sesaat, bisa sesaat waktunya setelah akad nikah, atau juga mungkin bisa ditunda dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua keluarga itu. Iya. Jadi ini sebenarnya tergantung kepada bagaimana biasanya suatu tempat mengadakan acara, ya, acara walimah urus tadi, gitu. Jadi tidak ada ketentuan waktu kapan, ya, berapa lama walimah itu dilakukan setelah akad, tapi yang jelas walimah itu diadakan setelah akad nikah. Ya. Nah, Ustazah, seringkali kita menggunakan adat istiadat dalam walimatul urs ini. Bagaimana kita menyikapi adat tersebut? Adat ini merupakan kebiasaan, ya, kebiasaan suatu masyarakat tertentu. Nah, ini sebenarnya tidak menjadi masalah selama adat tadi tidak melanggar hukum-hukum syariat Islam. Nah, disinilah kita sangat penting memperhatikan, ya, mengetahui hukum-hukum syariat Islam yang terkait dengan penyelenggaraan pesta atau walimah urus, dan hukum yang terkait dengan tata pergaulan dalam masyarakat. Nah, kalau kita sudah memahami, tentu kita bisa menghindari, ya, kalau ada kebiasaan yang berlangsung di masyarakat itu ternyata bertentangan dengan Islam. Ini penting sekali untuk semuanya, ya, terutama keluarga yang akan melaksanakan walimah urus, ya, memperhatikan adat apa saja yang biasa mereka pakai, kemudian mereka memahami bagaimana seharusnya Islam menuntunkan walimah urus yang Islami, nah, agar mereka nanti bisa menghindari kebiasaan-kebiasaan yang telah ada di masyarakat. Misalnya apa, Ustazah, hukum-hukum Islam yang terkait walimah yang sering kali kita langgar? Ya, beberapa hal yang sering nampak, ya, adalah para pengantin perempuan dan juga keluarganya ini tidak menutup aurat, ya. Nah, misalnya ketika sehari-hari pengantin putri sudah menutup aurat, kemudian dia juga mengenakan kerudung dan jilbab, tetapi ketika walimah dia menggunakan pakaian adat yang justru membuka auratnya. Alasan, ya, yang digunakan oleh mereka biasanya seperti ini. Pernikahan ini kan kita harapkan terjadi hanya satu kali. Walaupun mereka sehari-harinya sudah berkerudung, tapi biasanya pengantin ini menggunakan baju adat, dan karena itu peristiwa yang hanya satu kali, mbok ya gitu, yang satu kali itu sesuatu yang berbeda dari keseharian, ya. Nah, itu alasannya, ya, kurang lebih seperti tadi, dan sehingga mereka tidak memperhatikan apakah hal itu sebenarnya itu adalah pelanggaran, gitu, ya. Nah, contohnya misalkan, ya, busana kemben, ya, atau yang menampakkan kulit, ya, karena kainnya yang sangat tipis, gitu. Nah, kemudian hal kedua yang juga sering terjadi sebagai pelanggaran adalah campur baurnya tamu pria dan wanita. Jadi mereka tidak dipisah, ya, berbaur. Nah, belum lagi kalau kemudian pengantin putrinya terutama itu berdandan berlebih-lebihan, sehingga para tamu yang laki-laki khususnya yang bukan mahram perempuan itu menjadi tertarik dan bahkan sampai melebihi itu. Jadi sampai terkagum-kagum dan terpesona sehingga matanya itu terus-terus memandang. Nah, ini beberapa hal yang sering kali terjadi pada pernikahan yang ada di masyarakat saat ini. Nah, Ustazah, seringkali kita merasa aneh duluan dengan tata cara Islam, bahkan memandang ini tata cara Timur Tengah. Bagaimana kita menyikapi pendapat-pendapat seperti ini? Nah, sebenarnya tata cara yang diatur oleh Islam itu bukan budaya Timur Tengah. Kalau memang saat ini juga dilakukan di sana,
itu semata-mata karena Islam telah mengubah pemikiran, perasaan, dan menjadi aturan yang sangat kuat sehingga menjadi sebuah budaya. Nah, kalau kita lihat sendiri adat asli bangsa Arab ya dahulu, mereka dalam berpesta terbiasa ada mabuk-mabukan, ada tari-tarian seperti tari perut ya dan sebagainya. Nah, setelah Islam datang, maka ada budaya yang menggantikan budaya yang sudah rusak tadi ya. Sama saja hal ini dengan yang terjadi di Indonesia. Jadi ada daerah tertentu yang masih kental nilai-nilai Islamnya. Nah, karena pengaruh pernah diterapkannya syariat Islam di Indonesia. Nah, sampai saat ini masih kita bisa lihat ada busana pengantin yang menutup aurat, ada juga pemisahan tamu undangan pria dan wanita ya. Nah, pemisahan ini bisa dengan memisahkan tempat atau memisahkan waktu pestanya. Jadi dari segi pelaksanaannya, pemisahan tamu ini bisa dilakukan dengan memisah ruangan ya, disekat ya, atau juga dengan memisah kedatangan tamu laki-laki dan tamu wanita. Ya betul ya, tamu wanita. Misalkan tamu laki-laki sore harinya, sementara ibu-ibu atau wanita datang pada pagi harinya. Ini secara teknis ya. Nah, tinggal bagaimana budaya yang masih ada nuansa Islam itu di sini itu semakin dikentalkan ya, agar lebih sejalan dengan syariat Islam tentu saja ya. Jadi saya sudah sering melihat ya pemisahan tempat pesta tamu undangan pria dan wanita ya terjadi di sini ya, baik pemisahan waktu ataupun tempat ya, dan cara inilah yang sesuai dengan Islam dan justru akan membuat suasana pesta itu lebih nyaman dan kita terhindar dari kebebasan interaksi antara tamu pria dan wanita. Nah, pendengar yang budiman, bagaimana kiat-kiat menyelenggarakan walimatul urs ya, yang secara yang benar? Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tadi, tapi setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Dua hati menyatu kini di dalam ikatan yang suci, untuk mengikuti sunnah Nabi, berharapkan ridha ilahi, semoga akan terciptakan keluarga penuh kasih sayang, seperti yang pernah disampaikan Rasulullah tentang keluarganya. Rumahku, surgaku, tempat berlabuh hati yang teduh. Rumahku, surgaku, tempat berlabuh hati yang teduh. Ya Allah Rabbi, teguhkan kami dalam menempuh perjalanan nanti. Ya Allah Rabbi, dekatkan kami selalu padamu di setiap waktu. Semoga akan terciptakan keluarga penuh kasih sayang, seperti yang pernah disampaikan Rasulullah tentang keluarganya. Rumahku, surgaku, tempat di mana jiwa berlabuh. Rumahku, surgaku, tempat di mana jiwa berlabuh.
Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini, Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Fatimah Zahro dan Ustazah Insinyur Ratu Erma dalam rubrik Keluarga Sakinah. Dan kali ini kita sedang membahas topik Walimatul Urs. Nah, baik, langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma. Nah, Ustazah, bagaimana kiat menyelenggarakan Walimatul Urs? Baik pendengar yang budiman dan juga Dek Fatimah, karena penyelenggaraan walimah ini dalam rangka menunaikan tuntunan Nabi SAW yang hukumnya sunnah, maka tentu saja mulai dari awal, dari sejak niat dan penyelenggaraan, kemudian penyelenggaraannya itu harus diupayakan tidak melanggar hukum Islam ya. Nah, yang pertama, ikhlaskan niat. Niatnya ikhlas itu untuk menyelenggarakan pesta karena ada kegembiraan di sana. Tidak boleh ada niat untuk sombong atau ujub ya. Terlebih lagi kalau pesta itu ditujukan untuk mencari keuntungan materi. Karena memang ternyata ada saja ya yang menyelenggarakan walimah itu lebih untuk mendapatkan hadiah atau sumbangan uang dari para undangan. Nah, niat seperti ini harus diluruskan lagi ya. Hadiah memang tentu harus diterima, tetapi niatkan walimah itu untuk tidak mengambil keuntungan materi. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya jangan sampai melanggar aturan Islam seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, tentang tabarruj ya, dandan yang berlebihan terutama bagi pengantin perempuan. Kemudian yang kedua, membuka aurat. Yang ketiga, campur baur pria dan wanita. Dan tentu saja kita harus memperhatikan kehalalan hidangan yang disajikan ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, jangan sampai walimah itu bersifat eksklusif. Jadi hanya mengundang orang-orang kaya atau pejabat saja ya. Sementara tetangga yang dekat justru malah tidak diundang ya. Padahal tetangga yang terdekat itu sesungguhnya dia kan yang paling terganggu ya ketenangannya kalau ada pesta, terutama kalau pestanya itu ada musik-musik yang hingar-bingar ya. Nah, dalam suatu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Sayyid Sabiq ya, hukumnya makruh bila kita hanya mengundang orang-orang kaya saja. Ini berdasarkan sabda Rasul SAW. Nabi mengatakan ya, syarut ta'ami ta'amul walimati yud'a laha aghniya'u wa yusraku al-fuqara'u. Yang artinya ya, sejelek-jeleknya atau seburuk-buruknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya, tetapi yang meninggalkan orang-orang yang miskin. Nah, hadis ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari. Nah, untuk itulah sebaiknya walimah juga mengundang, memperhatikan ya tetangga-tetangga sekampung, juga kalangan fakir miskin yang ada di sana ya. Nah, sebenarnya di banyak daerah ya ada kebiasaan yang sudah berlangsung sangat baik, yaitu justru tetangga dilibatkan dalam penyelenggaraan walimah. Nah, yang seperti ini tentu harus terus kita budayakan, kita kembangkan ya. Nah, terakhir ini kita melihat kecenderungan yang lebih mengarah kepada yang lebih materialistis lagi, yaitu pesta pernikahan atau walimah urus ini dikelola oleh sebuah event organizer atau IO ya. Dan biasanya lembaga ini menyiapkan sejak mulai dari perizinan tempat, kemudian busana pengantin, catering ya, souvenir, acara dan sebagainya yang nuansanya itu lebih ke arah glamor ya. Dan tidak menyentuh kalangan atau lapisan-lapisan menengah ke bawah, terutama fakir miskin. Nah, ini satu kecenderungan yang segera ya harus kita luruskan ya di tengah-tengah masyarakat, bahwa intinya dari penyelenggaraan walimah itu bukan karena hingar-bingar atau glamornya, tetapi ini sebuah tasyakur ya binikmatillah, bahwa keluarga kita atau khususnya anak kita telah mendapatkan jodoh, dan kita meminta doa dari mereka semua yang telah kita undang. Nah, begitu. Ustazah, bagaimana hukumnya menghadiri undangan walimah?
Menghadiri undangan itu hukumnya adalah wajib ya. Terlebih lagi kalau nama kita secara khusus tercantum di sana ya, jadi jelas kepada keluarga Bapak Ahmad Mustaqim umpamanya, maka itu harus ya untuk datang. Nah, karena kan undangan yang seperti itu tuh tidak mengundang sekelompok orang ya, spesifik ya. Nah, ada juga ya undangan yang umpamanya ditujukan untuk masyarakat, umpamanya majlis taklim umpamanya. Nah, mereka yang termasuk sebagai orang yang datang ya, yang itu dengan sendirinya tercakup dalam undangan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan memenuhi undangan yang wajib dihadiri, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, yang mengundang itu harus orang muslim ya, mukallaf, merdeka dan sehat akal. Nah, ya. Yang kedua, tidak khusus undangan itu bagi orang kaya saja. Yang ketiganya, belum ada undangan lain. Nah, kalaupun memang ada 2 undangan dalam waktu yang bersamaan ya, bila kita tidak bisa penuhi keduanya sekaligus, maka siapa yang lebih dulu mengundang itulah yang harus kita dahulukan ya. Yang berikutnya, tidak ada kemungkaran dalam walimatul urus tadi ya. Nah, bila diduga akan terjadi kemungkaran, misalnya dihidangkan minuman keras atau ada acara dansa-dansi ya, tari-tarian, maka tentu kita tidak boleh datang. Sekalipun tadi hukum asalnya wajib menghadiri ya, tapi kita harus perhatikan bahwa kalau ada seperti itu kita tidak boleh datang. Nah, yang kelima, yang diundang tidak ada uzur yang syar'i seperti sakit atau hujan deras dan sebagainya. Jadi kalau kita yang diundang itu tidak ada halangan-halangan tadi, maka status hukumnya untuk menghadiri itu adalah wajib. Nah, Ustazah, ada kesan yang cukup berlebihan dalam menyelenggarakan walimatul urs, sampai-sampai terkadang seseorang, khususnya calon pengantin pria, berhutang untuk membiayai pihak wanita untuk menyelenggarakan walimatul ursnya. Akhirnya setelah menikah, yang tersisa adalah banyak hutang. Bagaimana agar ini tidak terjadi? Benar, ini tentu tidak boleh terjadi ya. Sekedar penyelenggaraan walimah itu karena gengsi. Nah, kembali ya, kita harus menjadikan pemahaman bahwa walimah ini diselenggarakan sebagai dalam rangka memenuhi tuntunan Nabi ya, dan di sana kita menginginkan adanya keberkahan, kegembiraan yang tidak menyimpang dari aturan, maka hendaknya pesta itu tidak perlu besar-besaran kalau memang kenyataannya tidak mampu ya. Bahkan dengan makan-makan yang hidangannya hanya seekor kambing saja, itu sudah cukup ya menyelenggarakan walimah sebagaimana hadis yang ditekankan di awal ya. Nah, kalaupun tidak ada kambing, bisa saja dengan ayam ya, atau makanan yang ada ya. Nah, Rasulullah SAW bahkan pernah mengadakan walimah itu hanya dengan hidangan gandum saja ya. Nah, hal ini bukan karena beliau melebihkan istri yang satu dari istri yang lainnya ya, namun semata-mata karena kelapangan rizki yang ada pada saat itu memang sedemikian ya. Nah, jadi boleh saja ya, bila rizki lapang ya, dipersilahkan menyediakan makanan yang masuk dalam kadar kemampuan ya, ada dagingnya kambing atau sapi atau yang lainnya ya. Nah, bila tidak mampu, sekedar roti gandum juga boleh. Nah, yang penting dalam walimah tadi kita menunjukkan ya kegembiraan dan secara khusus menyiarkan kepada masyarakat bahwa pasangan ini sudah menjadi suami istri ya. Jangan sampai karena tampak ingin berlebihan, akhirnya seperti tadi calon pengantin pria dan keluarganya sampai berhutang. Nah, nantinya yang terjadi, pengantin baru ini malah banyak beban hutang kan ya, padahal sebagai suami kewajibannya adalah menafkahi istrinya secara baik ya. Jadi yang harus difikirkan dalam pernikahan itu sebenarnya bukan sampai pada walimahnya saja, tetapi bagaimana keluarga itu setelah walimah nanti. Nah, hal ini penting dipersiapkan oleh setiap calon suami istri. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang walimatul urs.
Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberi kritik, saran, dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 085694924411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Fatimah Zahro dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Ratu Erma atas penjelasannya. Insyaallah, sama-sama. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.